Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di surat Luqman Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada kalian seluruh nikmat-nikmatnya, baik yang lahir apapun yang batin. Memang nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita tidak terhingga banyaknya, sehingga tak satu pun di antara kita yang mampu untuk menghitungnya satu persatu secara terperinci. Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian hendak menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Namun demikian, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ada satu nikmat yang kita tidak boleh lalai darinya, di mana nikmat ini sangat berpengaruh sekali untuk kehidupan dunia kita dan lebih-lebih untuk kehidupan akhirat kita. Siapa yang tidak mengenal nikmat ini, maka akan masuk ke dalam golongan orang-orang yang rugi di dunia dan juga rugi di akhirat. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa kerugian dunia dan akhirat itu adalah kerugian yang sesungguhnya. Khasirat dunya wal akhirah, dzalika huwal khusranul mubin. Rugi dunia dan akhirat itulah kerugian yang nyata. Nikmat ini adalah nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada para rasul dan kepada para anbiya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala secara khusus memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar selalu minta tambahan dalam nikmat ini. Nikmat yang dimaksud adalah nikmat ilmu. Allah berfirman, wa qul rabbi zidni ilma. Katakan oleh Muhammad, ya Rabb zidni ilma. Wahai Rabb, tambahkanlah kepadaku ilmu. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, agar nikmat ilmu ini tidak hilang, agar nikmat ini tetap kita rasakan sampai akhir hayat kita, maka kewajiban kita adalah mensyukurinya dan menjaganya dengan baik. Bahkan secara khusus Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 151 sampai 152 memerintahkan agar kita mensyukuri nikmat ini, nikmat ini. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu 'alaihim ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun fadhkuruni adhkurkum washkuruni wa la takfurun. Allah Subhanahu wa taala telah mengutus ke tengah-tengah kalian seorang rasul dari kalangan kalian sendiri.
Kemudian Rasul ini membacakan kepada kalian ayat-ayat kami, mengajarkan kepada kalian kitab dan hikmah, serta mengajarkan kepada kalian segala hal yang tidak kalian ketahui sebelumnya. Oleh karena itu, ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku akan ingat kepada kalian. Dan bersyukurlah kalian semua kepadaku, dan jangan melakukan kekufuran. Agar kita dapat mensyukuri dan menjaga nikmat ini dengan baik, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan dorongan motivasi kepada kita untuk mencurahkan perhatian kita kepada ilmu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah menjadi sesuatu yang wajib bagi setiap muslim. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Siapa yang menempuh suatu jalan dengan tujuan menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, dalam hadis ini ada keutamaan berjalan, melakukan perjalanan dalam rangka menuntut ilmu. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan kepada siapa yang melakukan hal itu akan dimudahkan jalannya menuju surga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang dikehendaki kebaikannya oleh Allah, niscaya dia akan dipakihkan dalam urusan agama. Kata Ibnu Qayyim, maknanya, siapa yang tidak dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka dia tidak akan diberikan atau dipakaikan dalam urusan agama. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita, kemudahan untuk bisa belajar dan menuntut ilmu, maka jangan disia-siakan kesempatan ini. Curahkan waktu dan tenaga, bahkan materi, demi untuk mempelajari dan memperdalam ilmu agama. Karena ilmu agama ini nikmat yang sangat besar. Para anbiya dan para rasul ketika meninggalkan kita sebagai umatnya, mereka tidak meninggalkan dinar dan dirham. Yang mereka tinggalkan, yang mereka wariskan untuk kita semua adalah ilmu. Innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman, innama warathu al-ilma. Para anbiya itu tidaklah mewariskan dinar dan dirham, akan tetapi yang mereka wariskan, mereka tinggalkan untuk umatnya adalah ilmu. Faman akhadahu faqad akhadha bihablin wafir. Siapa yang mengambilnya, apa berarti dia telah mengambil bagiannya yang sempurna. Sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala mengatakan, "Alaikum bil ilmi qabla an yuqbad." Hendaknya kalian berikan perhatian kalian terhadap ilmu sebelum ilmu itu dicabut, sebelum ilmu itu hilang. Wa qabduhu an yadhhab ashabuhu. Dicabutnya ilmu, hilangnya ilmu adalah ketika ditiadakannya para pemiliknya, diwafatkan para ahlinya. Kemudian beliau juga mengatakan, wa innakum satajiduna aqwaman yaz'umuna annahum yad'unakum ila kitabillah wa qad nabadu wara'a dhuhurihim. Sesungguhnya kalian akan mendapati satu kenyataan, munculnya suatu kaum yang mereka mengira mengajak kalian ke dalam kitab Allah, tetapi pada hakikatnya mereka campakkan kitab Allah itu di belakang punggung. Fa'alaikum bil ilmi. Oleh karena itu maka hendaknya kalian perhatian terhadap ilmu. Karena kemunculan orang-orang yang seperti itu tidak akan diketahui kecuali oleh mereka-mereka yang mempunyai modal ilmu.
Orang yang mempunyai ilmu adalah orang yang sesungguhnya mendapatkan karomah yang besar, di mana ia bisa menilai, melihat al-haq wal batil, kebenaran dan kebatilan. Maka kata sahabat Ibnu Mas'ud, fa'alaikum bil ilmi, hendaknya kalian berpegang teguh dengan ilmu. Kemudian ada lagi pernyataan dari sahabat yang lain, sahabat Abu Darda. Beliau mengatakan, an-nasu imma 'alimun aw muta'allim, la khaira baina dzalika. Manusia itu hanya ada dua golongan, imma 'alim wa imma muta'allim. Boleh jadi golongan yang alim atau golongan yang muta'allim, pelajar. Tidak ada kebaikan di antara keduanya. Oleh karena itu kita tinggal pilih, mau dari golongan yang alim atau dari golongan yang muta'allim. Kalau tidak termasuk ke dalam golongan yang alim, maka jadilah bagian dari yang muta'allim, pelajar, penuntut ilmu. Selain dari dua golongan itu tidak ada kebaikannya. Jadilah yang alim atau jadilah muta'allim. Kemudian yang menggambarkan betapa mulianya ilmu adalah ada pernyataan dari sahabat Ali bin Abi Thalib, mana beliau radhiyallahu taala anhu mengatakan, wa kafa bil ilmi syarafan, cukuplah yang menunjukkan ilmu itu mulia ketika ada orang-orang yang sesungguhnya bukan ahlinya tetapi mengaku sebagai ahlinya, dan sangat senang kalau ilmu itu disandarkan kepadanya. Kemudian beliau mengatakan lagi, wa kafa bil jahli dzamman, dan cukuplah kebodohan itu menjadi sesuatu yang tercela ketika orang-orang yang memang bodoh marah kalau kebodohan itu dinisbatkan kepadanya. Orang-orang bodoh itu akan marah kalau dibilang bodoh. Ini menggambarkan bahwa kebodohan itu sesuatu yang tercela, sesuatu yang jelek dalam agama. Tapi sebaliknya, orang bodoh kalau dibilang berilmu, senang. Menggambarkan bahwa ilmu sesuatu yang terpuji, membawa kemuliaan bagi para pemiliknya. Dan itu sudah janji Allah, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman antara kalian dan menuntut ilmu. Allah tidak hanya akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman saja, tetapi yang beriman dan berilmu. Maka sangat sulit untuk bisa diterima kalau ada orang yang beriman tapi tidak punya ilmu. Karena keimanan yang benar itu hanya akan muncul ketika didasari oleh adanya pengetahuan, ilmu yang mumpuni. Makanya dalam Al-Quran Allah mengatakan, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya di antara hambanya yang takut, yang mempunyai rasa khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah para ulama yang mempunyai ilmu. Maka kewajiban menuntut ilmu adalah kewajiban kita semua. Sampai kapan? Sampai mati. Banyak di kalangan para ulama yang ketika ditanya sampai kapan Anda menuntut ilmu, jawaban mereka ilal mamat insyaallah. Seperti Imam Abdullah ibnu Mubarak, seorang imam yang dikenal dengan kezuhudan yang luar biasa. Ketika ditanya sampai kapan Anda menuntut ilmu, jawabannya ilal mamat insyaallah, sampai mati insyaallah. Imam Ahmad juga sama.
Ditanya sampai kapan Anda menuntut ilmu, jawabannya ilal maut, sampai mati. Atau kalimat yang lainnya ila an adkhulal qabr, sampai aku masuk kuburan. Kewajiban menuntut ilmu tidak ada batasannya. Bahkan semakin orang itu berilmu, semakin ada kewajiban baginya untuk menuntutnya. Bukan berarti orang yang sudah punya ilmu itu kemudian selesai tugasnya. Tidak. Tapi tetap ada kewajiban untuk menuntut ilmu. Seperti pernyataan Imam Ibnu Abi Qustan rahimahullahu ta'ala, di mana beliau mengatakan, la tazalu aliman ma kunta muta'alliman. Kamu akan tetap dikatakan sebagai seorang alim selama kamu masih ada kemauan untuk belajar. Jika kamu sudah merasa cukup, maka sesungguhnya kamu masuk dalam bagian orang yang bodoh. Kalau orang yang alim saja masih tetap dibebankan kewajiban menuntut ilmu kepadanya, maka bagaimana halnya dengan keadaan orang yang bodoh? Tentu akan lebih ditekankan lagi. Kewajibannya sangat kuat untuk menuntut ilmu agama. Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Kata Allah, dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya bil huda wa dinil haq, dengan membawa petunjuk dan agama yang benar. Kata para ulama tafsir, yang dimaksud dengan petunjuk adalah ilmu yang bermanfaat. Adapun yang dimaksud dengan agama yang benar adalah al-amalu shaleh, amal shaleh. Jadi kedatangan para rasul termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke tengah-tengah kita adalah membawa ilmu dan mencontohkan amal soleh. Amal itu baru bisa dikatakan sebagai amalan yang soleh kalau memang ada tuntunannya, ada contohnya, ada keterangannya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena itu tidak cukup hanya sekedar modal semangat saja beramal, beribadah, akan tetapi lebih dari itu harus punya dasarnya yang memperkuat amal ibadah yang kita lakukan. Makanya dikatakan al-ilmu asasul amal, ilmu itu landasan amal. Beda keadaannya antara orang yang melakukan sesuatu dari ibadah yang landasannya ilmu dengan orang yang melakukan sesuatu dari ibadah yang tidak berlandaskan dengan landasan ilmu, akan beda. Keadaannya beda, hasilnya juga beda, cara melakukan ibadahnya pun akan nampak perbedaannya. Dimana kalau orang yang punya ilmu itu akan mempunyai pegangan yang kuat ketika dia melakukan sesuatu. Kalau yang tidak, hanya sebatas melihat dan kebiasaan orang. Ya. Untuk itu dalam Al-Quran Allah mengatakan, hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuun. Apakah sama antara orang yang mengerti, orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Ini pertanyaan tidak membutuhkan jawaban. Karena sudah jelas, semua pasti akan mengatakan tidak sama. Jangankan dalam urusan akhirat, dalam urusan dunia pun antara orang yang berilmu dengan yang tidak itu akan nampak perbedaannya. Dalam urusan dunia, apalagi dalam urusan apa? Akhirat. Dalam urusan dunia saja orang yang bodoh itu tercela, apalagi dalam urusan akhirat. Bagaimana dikucilnya orang yang tidak punya pengetahuan dalam urusan agama, apalagi dalam urusan akhirat. Yang tanggung jawabnya kalau urusan akhirat itu dunia dan akhirat. Kalau urusan dunia kita tidak mengerti satu persoalan darinya, tidaklah terlalu membahayakan kita. Biarlah ada orang lain yang memahaminya. Tidak semua orang harus mengerti tentang ilmu teknologi misalnya. Cukuplah diwakili oleh beberapa orang yang mengerti dalam hal itu. Yang lainnya tidak akan pernah rugi, tidak sengsara. Tapi urusan agama,
Jangan sampai mencukupkan kepada sebagian orang, cukuplah para ulama saja yang tahu. Salah. Kenapa? Karena urusan agama itu tanggung jawab setiap orang kewajibannya. Bukan dipikulkan kepada para ulama saja. Ibadah, beramal, itu kewajiban setiap orang. Kewajiban per kepala dari kalangan manusia. Bukan saja kewajiban para ulama. Belum lagi kalau kita bicara masalah keutamaan ilmu sangat luar biasa. Seperti misalnya pernyataan Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Beliau mengatakan boleh jadi ada seseorang yang keluar dari rumahnya dengan membawa dosa sebesar gunung Tihamah. Tapi lantaran dia datang ke majelis ilmu, kemudian duduk di situ, datang rasa takutnya kepada Allah karena mendengar ayat Allah, mendengar hadis Rasulullah, hingga kemudian dia bertaubat dari segala dosanya. Maka ketika dia pulang ke rumahnya, pulang dalam keadaan tidak lagi membawa dosa. Ini keutamaannya. Keutamaan menuntut ilmu. Jiwa kita, hati kita itu butuh siraman yang membangkitkan semangat untuk kembali ke hadapan Allah, bertobat. Siraman itu, wejangan itu tentu saja apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih. Dan para ulama terdahulu selalu memberikan wasiat motivasi kepada anak-anaknya agar semangat dalam menuntut ilmu. Seperti salah seorang di antara mereka, Mu'tamir bin Sulaiman. Mu'tamir bin Sulaiman berkata, "Kataba ilayya abi wa ana bil Kufah." Bapakku, kata Mu'tamir bin Sulaiman, pernah menulis surat kepadaku. Pada waktu itu aku sedang di Kufah. Dalam isi suratnya, bapakku berkata, "Ishtari suhuf waktubul ilma." Belilah buku, tulislah ilmu. Ishtari suhuf waktubul ilma. Beli buku, belilah kitab, waktubul ilma, dan tulislah ilmu. Dan di zaman sekarang ini yang diandalkan itu bukan hafalan sesungguhnya, tapi yang menjadi andalan zaman sekarang adalah tulisan. Kalau tidak ada tulisan, tidak ada catatan, kita tidak menjadi apa-apa. Beda halnya zaman dulu. Zaman dulu, zaman para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, zaman para a'immah, mereka lebih cenderung mengandalkan hafalannya. Tapi zaman sekarang itu beda. Kalau tidak ada tulisan, kacau. Bahkan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan, "Laulal kitabah ma kunna nahnu." Kalau seandainya tidak ada tulisan, apalah artinya kita? Ini sekelas Imam Ahmad. Bagaimana kalau kaitannya dengan kita? Kita belum masuk kelas. Kalau Imam Ahmad sudah berkelas tingkatannya, kalau kita belum masuk kelas. Tapi pernyataannya seperti itu. Makanya salah satu wasiat bapaknya Mu'tamir kepada anaknya, "Ishtari suhuf waktubul ilm." Beli buku, beli kitab, tulis ilmu. Fa innal mal yaqni wal ilma yabqa. Karena sesungguhnya harta itu akan sirna, habis, sedangkan ilmu akan tetap abadi. Harta akan habis, ada masanya. Kalau ilmu akan tetap abadi. Walaupun orangnya sudah mati, ilmunya tetap ada. Kita bisa menjadi paham karena ada kitab-kitab karya
para ulama. Orangnya sudah tidak ada, tapi ilmunya terus mengalir, dirasakan sampai akhir kehidupan ini. Dan penting sekali untuk kita perhatikan dalam hadis yang masyhur disebutkan kullu idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min salas. Kalau Bani Adam itu meninggal, seluruh amalannya akan terputus kecuali 3. Apa yang 3 itu? Shadaqatun jariyatun, shadaqah jariyah. Kemudian ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang diambil kemanfaatannya. Kemudian waladun soleh yad'u lah, anak soleh yang berdoa atau mendoakan. Dari 3 hal ini, kalau kita renungi, kira-kira yang mana yang akan tetap abadi? Jawaban yang akan tetap abadi adalah ilmu yang diambil kemanfaatannya. Kalau sedekah jariyah, suatu saat akan mengalami masa habisnya. Seseorang mewakafkan sebuah bangunan, satu saat bangunan itu sudah tidak bisa lagi dipakai, putus sampai di situ. Seseorang punya anak yang soleh, suatu saat anak soleh itu akan mati. Kalau sudah mati tidak ada lagi yang mendoakannya, selesai. Tapi ilmu yang dimanfaatkan akan tetap abadi walaupun orangnya sudah meninggal. Untuk itulah dikatakan bahwa ilmu itu akan tetap abadi, sedangkan harta akan sirna. Harta akan mengalami masa habis. Imam Hasan Basri rahimahullah ta'ala juga pernah mengatakan bahwa tidak ada amalan yang lebih utama daripada menuntut ilmu jika niatnya lurus. Tidak ada amalan yang lebih utama daripada menuntut ilmu kalau niatnya lurus. Lillah subhanahu wa ta'ala, untuk Allah atau karena Allah. Kemudian juga dalam rangka mengangkat kebodohan yang ada dalam diri. Oleh karena itu, sekali lagi menjadi kewajiban bagi kita semua untuk membangkitkan semangat, menjadikan satu-satunya himmah kita, cita-cita kita yang paling tinggi adalah bagaimana supaya bisa mendapatkan pengetahuan dalam urusan agama. Ini yang harus kita jadikan sebagai cita-cita kita yang paling tinggi. Nggak usah terlalu muluk-muluk lah. Ya. Jadikan cita-cita kita yang tertinggi adalah supaya kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu agama. Niscaya kita akan selamat. Kalau cita-cita ini sudah tercapai, maka yang lainnya pun akan datang dengan sendirinya. Karena itu, sisa waktu yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita penting untuk kita gunakan dengan sebaik mungkin. Jangan sampai kita masuk ke dalam mereka-mereka yang tertipu dengan waktu, dengan waktu yang kosong dan kesehatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Nikmatani maghbunun fihi makasirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada 2 nikmat yang kebanyakan manusia tertipu dengannya. Nikmat sehat dan nikmat waktu yang luang. Nikmat sehat harus kita gunakan sebaik mungkin sebelum kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan datangnya sakit. Nikmat waktu yang luang harus kita manfaatkan sebaik mungkin sebelum datangnya waktu kesibukan yang membuat kita tidak bisa melakukan apa-apa. Salah satu hal yang bisa untuk kita jadikan sebagai alat untuk memanfaatkan waktu sehat kita dan waktu luang kita
adalah dengan senantiasa menghadiri majelis ilmu, majelis ilmu. Nabi mengatakan bahwa innal malaikata laqadu ajnihataha ridwan li talibil ilmi. Para malaikat pun akan meletakkan sayap-sayapnya sebagai bentuk keridhaan terhadap para talabul ilmi, para penuntut ilmu agama. Khawat fillah karamani wa karamakumullah jami'an. Ini akhir penutup dari kajian atau pembahasan kita yang kita mulai dari sejak tadi siang tadi. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Ustaz, ketika ada keluarga yang sakit dan kita harus menunggu, kemudian ada majelis ilmu ya, itu bagaimana Ustaz? Apa kita mendahulukan keluarga kita yang sakit atau menuntut ilmu tersebut Ustaz? Jika memang kondisinya seperti itu, maka kita dahulukan sesuatu yang memang menuntut untuk kita lakukan terlebih dahulu pada waktu itu. Kalau seandainya saudara kita yang sakit itu sakitnya tidak terlalu parah sehingga kalau ditinggal pun tidak jadi masalah, atau bahkan ada yang lain yang bisa menunggunya, maka tidak mengapa kita tinggalkan terlebih dahulu untuk duduk di majelis ilmu, baru kemudian setelah itu kita kembali.
Kecuali kalau memang sudah tidak ada yang menunggunya, kemudian sakitnya parah, dikhawatirkan terjadi sesuatu pada waktu itu, ya kita tungguin dulu, ya, baru setelah itu jika ada majelis ilmu maka kita mendatangi majelis ilmu. Kemudian ditanyakan pula di sini, saya adalah mahasiswa 3 tahun tinggal di kota ini. Setelah selesai pendidikan, insya Allah akan kembali ke kampung. Apakah selama 3 tahun saya tinggal di kota ini dihukumi sebagai seorang yang musafir? Karena kota ini bukan tempat tinggalnya. Bolehkah mengqashar sholat kalau seumpama ketinggalan jamaah zuhur atau asar atau waktu sholat lainnya? Ada perbedaan pendapat dari kalangan para ulama dalam persoalan ini, namun yang benar insya Allah, kalau kondisinya sudah 3 tahun tinggal di sini, kemudian tidak ada lagi kesulitan yang dijumpainya dalam hal apapun, ya, alias merasa eksekutif di sini, mudah segala halnya, maka sudah dihukumi sebagai orang yang mukim. Oleh karena itu tidak lagi mengqashar sholat. Sahabat Ibnu Abbas pun mengqashar sholat hanya sampai selama 19 hari saja ketika tinggal di tempat safarnya. Setelah itu beliau sholat seperti orang yang mukim, tidak lagi mengqasharnya. Bahkan Nabi SAW mengatakan as-safaru qit'atun minal adab, yang namanya safar itu qit'atun minal adab, adalah sepotong dari adab. Membuat seseorang itu makannya tidak enak, tidurnya pun tidak enak. Kalau sudah 3 tahun, insya Allah apapun bisa merasakan kenikmatannya. Makan enak, tidur enak, ya. Dalam melakukan segala aktivitas pun tidak ada kendala yang berarti. Karena itu dihukumi sebagai orang yang mukim di sini, ya. Mungkin pertanyaannya mengacu ke sesi yang tadi saya tentang kepemimpinan, tentang pemerintahan. Sekarang kan kita ini hidup di era globalisasi, ya. Jadi ada skenario yang hilang, yaitu uang. Uang sekarang itu, uang kertas itu beda dengan uang pada zaman Rasulullah. Jadi yang mana dinar dan dirham dulu, sekarang itu udah diganti uang kertas. Di mana uang kertas itu mudah sekali kita sekarang ekonomi kita dikuasai oleh non-muslim. Mereka dengan mudah, contohnya pada tahun 1998 kita adanya krisis moneter, di mana sekitar 80% rakyat Indonesia itu menjadi miskin. Nah, sedangkan pemerintah kita itu tidak memperbolehkan. Saya kemarin sempat baca di peraturan BI, jadi IMF itu menyuruh pemerintah kita tidak boleh melakukan patokan transaksi menggunakan emas. Jadi penjualan itu, transaksi penjualan tidak boleh dilakukan dengan emas. Nah, pertanyaan saya, bagaimana kita menghidupkan sunnah itu? Maksudnya nggak boleh transaksi dengan emas, nggak boleh jual beli emas atau? Iya, jadi ada di peraturan BI itu ada butir-butirnya. IMF melarang kepada BI itu rakyat Indonesia dilarang menggunakan patokan penjualan itu, tukar menukar itu dengan emas. Jadi mungkin maksudnya itu mengganti mata uang kita dengan menggunakan emas. Nah, jadi apa tindakan kita itu loh? Ya, yang jelas pertama tetap yang harus kita tampakkan adalah jangan sampai berburuk sangka terlebih dahulu. Mungkin ada kebijakan-kebijakan tertentu yang diambil pemerintah ketika menetapkan hal tersebut, walaupun pada asalnya memang yang namanya transaksi atau emas itu memang sebagai salah satu alat
untuk kita bisa bertransaksi. Ya. Namun demikian, itu pun sebetulnya kalau dikatakan sebagai sunnah, ya ini tidak termasuk ke dalam bagian sunnah yang dimaksud, ya. Tidak termasuk ke dalam bagian sunnah yang dimaksud, sehingga meskipun kita tidak melakukan transaksi dalam bentuk emas dan semisalnya dinar atau dirham, ini tidaklah menjadikan kita bertolak belakang dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu ya bersabar, mudah-mudahan kedepannya ada perubahan yang baik, semakin membaik dengan adanya langkah-langkah yang tepat yang dilakukan oleh pemerintah kita. Intinya kita tetap memberi dukungan, atau kalaupun kita mampu untuk memberikan nasihat dalam bentuk surat atau dan lain sebagainya, memberi masukan kepada pemerintah, itu hal yang baik. Ya. Apabila istri bekerja, bagaimana dengan rizki yang diperolehnya? Hak sang istri atau hak suaminya? Mungkin yang perlu dipertanyakan lagi, istri bekerja itu untuk siapa? Untuk menghidupi keluarganya atau untuk menghidupi dirinya sendiri? Dan sebetulnya yang menjadi kewajiban untuk mencari nafkah adalah suami, bukan istri. Yang mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah, bekerja adalah suami, bukan istri. Namun kalau hubungannya dengan harta yang memang sejak awal menjadi milik istri dan tidak ada pernyataan bahwa harta tersebut menjadi milik bersama, yaitu tetap menjadi milik istri. Demikian pula harta yang dibawa oleh suami, jika memang tidak ada pernyataan bahwa harta itu untuk dijadikan sebagai milik bersama, maka tetap menjadi milik suami. Namun hasil pekerjaan nafkah dari suami tentunya itu untuk kehidupan bersama, ya. Jadi yang paling tepat adalah suaminya sajalah yang bekerja. Kalaupun istri mau membantu dalam hal ini, itu juga tidak disalahkan, ya. Dengan pekerjaan yang memang tidak mengharuskannya keluar dari rumah. Apakah ilmu bahasa Arab itu wajib kita pelajari? Sebetulnya ilmu bahasa Arab itu ilmu yang masuk dalam kategori wasilah, ya. Bukan goyah. Karena ilmu itu ada ilmu goyah, ada ilmu wasilah. Ilmu goyah itu ilmu yang menjadi tujuan utama, wajib per kepala tiap orang mengerti dan memahaminya. Seperti ilmuwan tentang Allah, ya, mengenal nama-nama dan sifat-sifatnya, ilmu tauhid, ilmu akidah, ini menjadi kewajiban, bahkan tujuan. Ya. Adapun ilmu wasilah adalah ilmu perantara, pelengkap untuk bisa membantu dalam memahami ilmu syariat. Apakah ada kiat tertentu biar mudah belajar bahasa Arab? Intinya, kalau belajar bahasa Arab itu tidak cukup kalau cuman dalam 1 minggu 1 kali pertemuan misalnya. Bahasa Arab itu ilmu yang harus terus kontinu dipelajari. Bahkan kalau ingin lebih sempurna lagi, ada lingkungan yang mendukung untuk itu. Seperti misalnya di pesantren, ya, di ma'had, di pondok,
Ini lebih tepat untuk belajar ilmu bahasa Arab, karena akan dipelajari setiap hari, bahkan akan dipraktekkan. Tapi kalau di luar maha, di luar pondok, sepertinya kurang efektif untuk bisa memahami bahasa Arab dalam waktu yang cepat. Apakah nama-nama Allah itu juga menjadi sifatnya? Intinya bahwa sifat Allah mustaqah min asma'i, diambil dari nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara membedakan antara nama dengan sifat-sifatnya? Kalau nama itu sesuatu yang menunjukkan kepada zat, itu nama. Adapun sifat sesuatu yang ada pada zat, itu bedanya. Sekali lagi, kalau nama madalla ala zat, sesuatu yang menunjukkan zat, itu nama. Seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ghafur, Razzaq, semua itu menunjukkan kepada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun sifat yang ada pada zat, itu namanya sifat. Seperti kalam, itu sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak menunjukkan kepada zat, tetapi yang ada pada zat dan tidak lepas darinya. Ketika suami istri berkumpul, sedangkan sang suami tidak mengeluarkan mani, apakah keduanya wajib mandi janabat atau hanya membasuh kemaluan saja? Kalau cuma berkumpul ngobrol, nggak keluar mani, wajar. Nggak usah sungkan-sungkan lah. Jika suami dan istri melakukan hubungan badan, gitu, jangan berkumpul. Lakukan hubungan badan, bersenggama, sedangkan sang suami tidak mengeluarkan mani. Apakah keduanya wajib mandi janabah atau hanya membasuh kemaluan saja? Tergantung. Kalau terjadi penetrasi, ya, dukhul, kemudian tidak mengeluarkan mani, tetap ada kewajiban mandi janabah, seperti yang dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana sikap kita terhadap penguasa yang non-muslim? Apakah sama dengan penguasa yang muslim? Jika rakyat dalam keadaan punya kemampuan untuk menggulingkannya dan tidak ada dampak yang lebih besar dari tindakan tersebut, tidak terjadi pertumpahan darah antar muslimin, kemudian mempunyai kemampuan, kekuatan, maka harus digulingkan. Tapi kalau kondisinya kaum muslimin atau rakyatnya dalam hal ini tidak mempunyai kekuatan, kemudian kalau melakukan kudeta justru yang terjadi adalah tumpah darah antar muslimin sendiri, maka tetap bersabar dan memberikan ketaatan dalam perkara-perkara yang ma'ruf, dalam perkara-perkara yang baik. Kalau dalam perkara yang mengandung unsur kemaksiatan, tidak boleh ditaati. Karena seperti dikatakan bahwa 60 tahun bersama dengan imam jair, imam yang jahat, jauh lebih baik dibandingkan satu malam tanpa ada imam, tanpa ada pemimpin. Oleh karena itu, walaupun pemimpinnya misalnya non muslim, tapi untuk melakukan penggulingan atau kudeta itu harus betul-betul dipikirkan terlebih dahulu maslahat dan mudaratnya. Karena boleh jadi ada sebagian muslimin yang justru malah membelanya, ya kan?
Ketika hendak digulingkan, yang terjadi, yang dilawan adalah orang Islam sendiri. Ini gambaran dari kerusakan atau kerusakan yang terjadi. Insyaallah cukup sampai di sini. Alhamdulillahirabbil alamin.